guys, kembali lagi bersama gue di Sakahayang Review. By the way, apa kabar kalian penonton setia Sakahayang? Bersiaplah untuk menonton film paling inspiratif sekaligus menegangkan yang satu ini, dimana film ini berjudul Dead of Winter tahun 2025. Pokoknya film ini sangat seru sekaligus membuat kita merasa takjub. Kira-kira seperti apakah kisahnya? Oke lah, daripada kelamaan mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini seperti biasa, silahkan subscribe aja biar gak ketinggalan video menarik lainnya dari Sakahayang. Film ini diawali dengan diperlihatkannya kewes expired bernama Barbara yang akan pergi ke suatu tempat untuk mengenang mendiang suaminya, di mana tempat itu merupakan lokasi pertama kali dirinya ngedate dengan sang suami tercinta. Lantas dengan menggunakan mobil koblak, Barbara langsung tancap gas. Di tengah perjalanan, saluran radio BMKG mengabarkan jika sebentar lagi wilayah ini akan dilanda cuaca ekstrim. Mereka pun menghimbau para warga untuk jangan keluar rumah. Tapi meskipun begitu, Barbara yang sudah membulatkan tekad tetap akan melanjutkan perjalanannya. Setibanya di Jalan Cagak, Barbara langsung mengecek peta untuk menuju Danau Hilda yang menjadi tujuannya saat ini. Singkat waktu, Barbara akhirnya tiba di kabin persinggahan di dekat Danau Hilda. Namun sesaat kemudian, ia pun merasa heran saat melihat sepucuk pistol dan juga bercak darah yang berceceran di salju. Excuse me? Di tengah rasa kaget, pria mirip barbarian COC bernama Mark langsung menanyakan maksud kedatangan wanita pewot ini. Lantas Barbara berkata jika ia hanya ingin pergi memancing di Danau Hilda yang berada di belakang kabin ini. Di tengah basa-basi, Barbara yang penasaran langsung menanyakan darah yang berceceran di salju. Mark pun menegaskan jika itu hanyalah darah rusa yang baru ia buru tadi pagi. Setibanya di Danau Hilda yang membeku, Barbara langsung teringat pada saat pertama kali dirinya datang ke tempat ini bersama suaminya, di mana ketika itu Barbara yang masih PDKT diajak Ucup untuk memancing. Nope, other way. Nope. Namun di tengah kenangan indah, sontak Barbara pun kaget saat mendengar suara tembakan dari arah kabin. Dirasa ada yang tidak beres, Barbara langsung mengeceknya. My God, betapa syoknya Barbara saat barbarian COC yang tadi ia temui merupakan seorang penculik. Di tengah kepanikan, Barbara bergegas menelepon polisi menggunakan HP Nokia 3310. Tapi seperti biasa, adegan susah sinyal selalu ada. Dirasa masih sempat, Barbara berniat pergi ke polsek untuk melaporkan kejadian ini. Suwe sekali, upaya Barbara harus gagal saat mobil koblaknya malah selip. Dirasa tidak ada cara lain, Barbara yang memiliki jiwa kemanusiaan tinggi langsung mempersiapkan mental guna menyelamatkan si kewes.
Beberapa saat kemudian, melihat Mark yang pergi, Barbara yang memiliki kesempatan langsung melancarkan aksinya. Baru saja menemukan si Kewes, Barbara pun panik saat Mark kembali bersama seseorang. Rupanya, Mark kembali bersama istrinya yang bernama Judy. Sesaat kemudian, Mark yang merasa berdosa meminta istrinya untuk mengurungkan saja niatannya. Akan tetapi, Judy yang tidak punya pilihan lain tetap akan melakukan hal ini. Hingga di tengah perdebatan, Mark yang merupakan suami takut istri tidak bisa berbuat apa-apa saat Judy memaksanya untuk melakukan kekejaman ini. Di saat itu pula, Barbara berusaha memikirkan cara untuk menyelamatkan si Kewes. Lantas sebelum pergi, Barbara langsung menulis pesan di mana ia berjanji akan menolong si Kewes bagaimanapun caranya. Kira-kira apa yang akan direncanakan wanita tua ini untuk menyelamatkan si Kewes? Kembali ke kabin, ketika Judy mengalami mimisan, ia pun heran saat menemukan sarung tangan dan juga tulisan di jendela ventilasi. Sesaat kemudian, Judy langsung membacoti suaminya, di mana ia merasa ada seseorang yang telah mengetahui kejahatannya. Lantas dengan polosnya Mark berkata, jika beberapa jam lalu, ia kedatangan seorang wanita tua yang berniat memancing di danau belakang kabin. Mendengar hal itu sontak membuat Judy panik. Dirasa masih sempat, Judy langsung mengajak suaminya untuk mencari wanita tua itu. Setibanya di danau, Judy pun heran saat menemukan kabin portable terpasang di tengah danau yang membeku. Dirasa wanita tua itu berada di dalam, ia pun meminta Mark untuk mengeceknya. Sungguh cerdik. Rupanya semua itu merupakan rencana Barbara untuk menjebak mereka. Menyadari Mark sudah kecebur di air yang sangat dingin, Barbara langsung pergi ke kabin. Setibanya di kabin, Barbara langsung mencari keberadaan pintu basement. Sungguh konyol, Barbara yang sudah renta malah mubui sampai mengalami encok dan pegalinu. Sesaat kemudian, Barbara langsung berusaha menolong si Kewes. Namun suenya, tangan si Kewes bernama Leah ini diikat menggunakan borgol. Dirasa tidak ada waktu untuk memotong rantai, Barbara meminta Leah untuk tenang sementara ia akan melakukan sabotase terlebih dulu. Lagi-lagi, si Ma yang satu ini cukup cerdik, di mana ia yang menyadari Mark sedang kedinginan, berusaha menyabotase seluruh peralatan yang bisa digunakan untuk menghangatkan diri. Suwe sekali, Barbara yang lengah harus terserempet tembakan di tangannya. Di tengah rasa nyeri, Barbara yang melihat Judy sedang reload, bergegas ngabret seejan-ejannya. Untung saja dengan tenaganya yang rentak, Barbara masih mampu meloloskan diri. Beberapa saat kemudian, Judy pun panik saat mendapati api dan semua kain di kabin telah dibasahi. Apalagi saat ini, suaminya hampir mengalami hipotermia. Di saat itu pula, Mark yang agibrig parah sudah tidak kuat lagi menahan rasa dingin.
Kembali pada Barbara, sontak ia pun kaget saat mendapati mobilnya telah disabotase oleh Judy. Apalagi saat ini, ia lupa membawa kotak P3K. Alhasil, ia pun hanya bisa mengompres lukanya menggunakan es. Namun sesaat kemudian, Barbara pun panik dan berusaha mencari kotak hijau kesayangannya. Setibanya di depan kabin portable, Barbara kembali teringat pada mendiang suaminya. Di mana ketika itu, Ucup merupakan seorang top global ngusup antar kecamatan. Di tengah kesibukan melilit kenur, Ucup meminta Barbara untuk mengambilkan sesuatu di dalam kotak hijau. Betapa bahagianya Barbara, yang mana ketika itu Ucup tiba-tiba melamarnya. Setelah sedikit bernostalgia, Barbara pun merasa lega saat ia menemukan senjata milik Mark yang tergeletak. Meskipun tersisa satu peluru, Barbara yang optimis tetap akan melanjutkan rencananya. Kembali pada Judy, setelah menghangatkan diri di mobil, ia yang tak punya banyak waktu mengajak Mark untuk mempercepat rencananya, di mana mereka harus melakukan aksinya di danau, supaya jasad Leah yang sudah tidak diperlukan lagi, bisa langsung dibuang ke dalam es saja. Meskipun badan ngagibrig, Mark yang takut istri hanya bisa menurut. Selang beberapa saat, Judy meminta Mark untuk berjalan ceker menembus hutan untuk secepatnya mempersiapkan lokasi, sementara ia akan menggunakan mobil bersama Leah. Stop feeling. I'll bring her to the lake when you're set up. Di danau, Barbara yang sedang bersembunyi seketika heran saat melihat Mark yang sedang mendirikan tenda di tengah danau. Dirasa masih ada waktu, Barbara langsung kembali ke kabin. Namun sesampainya di kabin, Barbara pun kaget saat Leah sudah dipindahkan. Dan sebelum pergi mencari Leah, Barbara berniat mengobati tangannya terlebih dulu. Setelah mengobati lukanya, Barbara berniat melakukan kontak komunikasi menggunakan mobil Mark. Melihat radio yang masih berfungsi, Barbara langsung memanggil bantuan. Anyone? Sure, it can't be as bad as all that. There's been a kidnapping, and I... Slow down there. And you just... Untung saja Barbara masih bisa melawan dengan cara membuat ceker Mark bocor. Hingga saat Mark terpojok, ia pun berkata jika semua ini bukanlah keinginannya, melainkan keinginan istrinya saja. Di tengah kondisi hipotermia, Mark memohon pada Barbara untuk membiarkannya pergi ke puskesmas terdekat. Lalu tiba-tiba, seketika Barbara luluh saat Mark memberikan cincin pemberian mendiang suaminya yang terjatuh saat adu mekanik. Dirasa Mark orang baik, ia pun mengizinkan Mark untuk pergi ke puskesmas. Namun sebelum pergi, Mark yang baik hati langsung memberikan semua pelurunya untuk melawan kegilaan istrinya. My God,
sungguh suwe. Seketika Mark yang sudah lemas panik saat ia harus berpapasan dengan istrinya. Di tengah kondisi memprihatinkan, Mark yang sudah tidak berdaya meminta Judy untuk membiarkannya pergi ke puskesmas. Akan tetapi, Judy si istri durhaka dan biadab tidak sedikit pun merasa kasihan pada kondisi suaminya ini. Ia pun meminta Mark untuk menuntaskan pekerjaannya dulu. Apalagi ini adalah satu-satunya cara agar Judy bisa hidup lebih lama. Rupanya, Judy berencana mengambil organ Leah untuk ditransplantasikan ke dalam tubuhnya, di mana kini Judy menderita penyakit akut yang harus segera ditangani. Mendengar hal itu, Mark berkata jika rencana ini sangat tidak benar, di mana mereka harus merenggut nyawa seorang gadis tak bersalah demi kepentingan pribadi. Namun bukannya sadar, Judy yang kembali mimisan malah emosi dan menondongkan senapannya. Apakah Mark yang baik hati mampu menyadarkan istrinya? Kembali pada Barbara saat akan melakukan sebuah rencana, ia pun kembali teringat pada masa lalunya saat melihat foto mendiang suaminya. Di mana ketika itu Barbara yang sedang hamil 9 bulan tiba-tiba merasakan mules ekstrim. Di saat itu pula Ucup sang suami siaga langsung membawa Barbara ke rumah sakit. Namun sungguh disayangkan, takdir berkata lain di mana putrinya tidak bisa diselamatkan. Kembali ke masa kini, Barbara yang tidak ingin menyerah berencana untuk meledakkan mobil guna memberi isyarat pada siapa saja yang melihatnya. Come on, you stinker. Oh, jeez, you stupid. Singkat waktu, sinyal daruratnya akhirnya didengar oleh dua orang pemburu bagong yang kebetulan sedang melintas. Setelah menjelaskan semuanya, mereka pun meminta Barbara untuk menunjukkan lokasi kejadiannya. Namun untuk berjaga-jaga, Barbara diminta untuk menyerahkan pistolnya terlebih dulu. Sesampainya di kabin, Barbara meminta dua pemburu ini untuk berhati-hati karena wanita yang menculik Leah seperti mengidap kegilaan akut. Mendengar hal itu, si kupluk Otong mengajak Iding untuk segera beraksi. Oh, wow. My God, sungguh gelo. Judy berhasil membinasakan Otong dan Iding. Di saat itu pula, Barbara yang diberondong tembakan berusaha mengambil pistolnya. Hoki sekali dengan teknik asal pencet, Barbara pun mampu membuat Judy pengkor. Namun bukannya merebut senjata Judy, Barbara malah mencari senjata Otong yang terjatuh. Betapa syoknya Barbara saat ia melihat Mark tewas dihabisi istrinya sendiri menggunakan gacokan beras Bulog impor. Apakah Barbara baik-baik saja? Who's that? It's your wife. Ketika sedang pingsan, Barbara memimpikan momen kebersamaannya dengan Ucup ketika di penghujung hayatnya. Berbeda 180 derajat dengan sifat Judy, Barbara yang merupakan istri solehah selalu mengurus suaminya yang sedang sakit dengan begitu sabar dan penuh rasa cinta. Hingga saat Barbara menyiapkan sarapan, hal yang tak terduga pun menimpa suaminya. Betapa sedihnya Barbara saat mengetahui suaminya telah meninggal dunia.
kembali pada Barbara yang baru siuman. Seketika ia pun heran saat menyadari Judy tidak membunuhnya. Melihat Leah ketakutan, Barbara berusaha menenangkannya. Sambil basa-basi, Barbara pun berkata jika saja putrinya masih hidup, mungkin saat ini usianya sudah sepantaran dengan Leah. Teringat akan sesuatu, Barbara pun panik saat ia kehilangan kotak kesayangannya. Lantas Leah berkata jika saat Barbara pingsan, Judy menyimpan kotak tersebut di rak atas. Dengan keadaan terborgol, Barbara pun mempunyai sebuah ide untuk bisa melepaskan diri. Dirasa kurang, ia meminta Leah untuk melepaskan sepatunya. Betapa leganya Barbara saat mendapatkan kembali kotak kesayangannya. Kemudian ia langsung menggunakan gagang kotak untuk melepaskan diri. Sungguh cerdik, Barbara mampu melepaskan diri dengan hanya menggunakan gagang kotak. Setelah melepaskan diri, Barbara bergegas mencari kunci borgol untuk melepaskan Leah. Akan tetapi rencana tersebut harus gagal karena pintu basement dikunci oleh Judy. Suwe sekali, upaya Barbara pun gagal setelah Judy menyadari pergerakannya. Di keesokan harinya, Judy langsung menggiring Barbara dan Leah menuju tenda pembedahan. Hingga setibanya di tenda, sontak mereka pun kaget saat melihat fasilitas operasi di tempat ini. Di tengah rasa kaget, Barbara diminta untuk membuka peralatannya. I don't need your fucking advice, lady. Seketika Barbara syok parah saat mengetahui Judy akan melakukan transplantasi organ liver pada Leah. Sambil menodongkan senjata, Judy meminta Barbara untuk segera mengikat Leah. Lantas dengan berat hati, Barbara yang tak bisa melawan hanya bisa menurut. Di tengah persiapan, Judy tidak menyadari jika Barbara melonggarkan lakban untuk mempermudah Leah melepaskan diri. That's enough. Sontak Leah pun panik saat melihat Barbara ditembak tepat di dadanya. Di saat itu pula, Judy bersiap untuk melakukan operasi. Entah bagaimana caranya, untung saja Barbara masih selamat akibat Judy kehabisan peluru. Sementara di dalam tenda, kepanikan Leah semakin menjadi saat api mulai menyebar. Sungguh keajaiban, tembakan di dada Barbara tertahan kotak kesayangannya yang berisi abu milik mendiang suami Barbara. Rupanya, Barbara berniat memenuhi permintaan suaminya untuk menaburkan abunya di danau ini. Kemudian, Judy yang kesal terhadap Barbara berniat menenggelamkannya di danau.
Sungguh emak-emak yang heroik. Barbara memilih untuk mengorbankan diri dengan menyeret Judy ke dalam danau, hingga ia pun tewas bersama Abu suaminya. Dan berkat pengorbanan Barbara, Leah pun berhasil selamat. Di saat itu pula Leah pun tak bisa menahan tangis saat mengetahui maksud kedatangan Barbara ke danau ini. Bagaimana film yang menegangkan sekaligus sedih sekali bukan? Tak ada yang perlu dijelaskan lagi karena semuanya sudah jelas. Sebagai seorang nenek-nenek, Barbara benar-benar memiliki hati yang baik. IMDb untuk film ini adalah 6,3 dan menurut Sakahayang cocok saja dengan nilai 7,0. Dan menurut Sakahayang, film ini jauh lebih baik daripada film ANJ yang akan diupload di channel Ojon Review. Mungkin sini saja review dan pembahasan film Dead of Winter tahun 2025. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari Sakahayang. Thanks for watching and see you on next video. Bye-bye.